Kesimpulannya berarti wajib para rasul bersifat amanah dan mustahil bersifat khianat. Arti amanah apa tadi? Ismatuhum minal wuqi fil maharim awil makruh, dijaganya mereka dari perbuatan haram dan makruh. Khianat berarti lawannya, mereka melakukan perkara yang haram dan makruh. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Nah, baru sifat yang kedua, as-sifatus tsaniyah al-wajibah li rusul alaihi salatu wassalamu alaihim al-amanah. Baru ini amanah. Terpercaya, dipercaya. Amanat itu dipercaya. Yang dikasih amanat, titipan. Ya. Jadi sifat kedua wajib bagi para rasul Allah alaihi salatu wassalam al-amanah, yaitu percaya ai ismatum minal wukil muharam al makruh. Jadi orang-orang yang terpercaya amanah. Artinya apa amanah? Ai ismatuhum, artinya mereka itu terjaga amanat itu. Min wal wuku'i, dari hal-hal kejadian di muharam, masuk ke dalam perkara yang diharamkan, bahkan awil au makruhin, atau perkara yang makruh sekalipun, dohiran wa batinan, baik dohir maupun batinnya. Fisigor wal kabir, pada kecilnya ataupun pada waktu besarnya. Ini luar biasa ya. Berarti amanat itu berarti benar-benar orang yang benar-benar terjaga. Orang-orang yang benar-benar dipercaya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala minal wuku'i, dari hal-hal yang bisa menjadikan mereka masuk ke dalam perkara yang haram ataupun yang makruh, dari kecil sampai besarnya, sampai meninggalnya. Para rasul dijaga. Jadi kan kita pernah dengar Rasulullah itu masih kecil, perkara yang bahasanya lagi ditetein sama Halimatus Sa'diyah, punya anak dua kan. Kalau Halimatus Sa'diyah mah tete yang kiri, Rasulullah tete yang kanan. Suatu saat Rasulullah ditawarkan tete yang kiri, Rasulullah enggak mau nyet. Bayangin coba itu, padahal itu halal. Kalau Rasulullah isep juga halal. Tapi karena memang udah kebiasaannya itu bagian anaknya yang asli, dan anak Rasulullah anak angkatnya. Rasulullah nggak mau nyedot susu Halimatus Sa'diyah yang sebelah kiri, nggak mau. Itu hak anaknya. Bayangin, masih bayi aja udah tahu yang namanya syariat itu. Haram itu udah tahu, apalagi haram. Subat aja memakul nggak dilakuin. Jadi al-amanah itu di sini diartikan aismatu, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke perkara yang pengharaman ataupun yang makruh sekalipun, baik dohirnya maupun batinnya. Jadi dohirnya itu dijaga sama Allah dari hal-hal yang diharamkan, batinnya pun dijaga. Mana yang haram itu unek-unek perkara yang jelek, udon, narasula, jelek sangka sama orang, kesel sama orang, hasut sama orang, takaburia, itu para rasul mah dijaga bersih. Jadi rasul mah dohir batinnya itu bersih. Gitu. Ismatum ai hibdullah lahum minat talabus bimanhi anhu. Jadi makna dari amanah itu Allah menjaga mereka masuk daripada masuknya ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun sekalipun dilarang itu bukan haram masalah, tapi makruh aja dijaga. Makruh yang paling bantar, paling makruh yang paling biasa, atau mungkin yang sering itu ngeliat barang sendiri itu makruh. Dijaga Rasul mah, gak bakal ngeliat berarti. Ya. Barang istri juga sama bakro ya. Bahkan khilaful aula, bahkan dari perkara khilaful aula pun Rasulullah dijaga. Artinya khilaful aula itu yang nggak pantas, yang kurang pantas khilaful aula itu. Aula kan pantas, lebih pantas. Khilaful aula yang nggak pantas. Tapi sah-sah aja Rasulullah ngelakuin, seorang manusia biasa, tapi dijaga sama Allah. Keutamaan Rasulullah kan udah disebutin tuh ya dalam karangan
syair daripada Imam Nawawi itu, ya kan? Khilaful aulanya aja. Masalah berarti Rasul itu sempurna, luar biasa sempurna. Sebab perkara khilaful aula aja benar-benar dijaga. Makruh dijaga, apalagi haram sama subhat dijaga semua. Sempurna Rasulullah, enggak ada setitik pun cacat pada dirinya. Karena yang jaga Allah. Beda kalau yang jaga orang. Orang tua jaga anak, belum sempurna, enggak sempurna. Makanya kita apapun semua kembalikan ke Allah. Tetap kita syariat, ya Allah jaga anakku. Kita usaha jagain. Allah nanti yang akan menjadi perlindungan yang paling nomor satunya. Kita mah kayak wakilnya aja. Jadi tetap kita mah doa minta perlindungan sama Allah. Kita mah nggak bisa jagain anak. Kita mah nggak bisa jagain keluarga. Kita nggak bisa jagain persahabatan. Kita nggak bisa jagain kehidupan kita bersosial. Semuanya Allah yang jaga. Kesempurnaan penjagaan adalah Allah yang punya. Kita mah cukup hanya untuk berusaha aja dan berdoa. Dan kita nggak bisa nggak punya sedikit pun perbuatan yang bisa menjaga, nggak bisa kita, nggak ada. Semuanya Allah yang jaga. Kita nggak punya penjagaan itu nggak punya kita, Allah yang punya. Kita cuma syariat menjaga mah tetap Allah. Minta sama Allah perlindungan segala-galanya. Nggak ada yang mampu kita, la haula wala quwata kan. Nggak ada daya dan nggak ada kekuatan. Nggak ada daya untuk menghindar dari keburukan dan tidak ada kekuatan melakukan kebaikan. La haula wala quwata itu. Jadi nggak ada daya kita menghindar keburukan, tidak ada kekuatan kita untuk melakukan kebaikan. Kebaikan ya nolongin. Keburukan daripada bahaya. Mencegah diri dari bahaya kita nggak mampu kecuali Allah. Dan melakukan kebaikan amal sedikit pun Allah yang punya kekuatan. Kita nggak punya kekuatan. Ngaji nih kita bisa ngaji, Allah yang beri kekuatan, bukan kita. Bukan karena badan kita sehat, bukan karena hidup kita lagi enjoy, jadi ibadah enak aja, nggak bisa dikaitkan dengan itu. Nggak ada kaitan badan sehat sama ngaji. Banyak orang sehat juga nggak ngaji. Ya kan? Ya berarti kan kesehatan itu nggak ngejamin orang bisa melakukan ibadah. Yang ngejamin siapa? Ya Allah. Allah yang punya kekuatan. Menghindar dari keburukan juga, kita mau jalan kemana, menghindar dari keburukan yang terjadi atau takut-takut yang was-was akan terjadi sama kita. Nggak ada yang bisa menghindar dari itu semua kecuali dayanya Allah. Para Rasul pun begitu. Makanya Rasul mah pantas manusia yang benar-benar dekat sama Allah, benar-benar dijaga sama Allah itu manusia. Sempurnanya luar biasa itu manusia. Para beliau ini, para Rasulullah. Karena Allah yang jaga, jadi sedikit setitik sekecil apapun nggak ada tuh aib pada Rasul tuh. Itu membuktikan kalau itu juga satu bukti. Berarti tidak ada penjagaan yang sesempurna kecuali Allah yang punya. Nggak ada. Sapam walaupun ketat jaga brankas cuma sekecil-kecil brankas, yang jaga 20 orang tetap aja ada cacat. Nggak bakal ada sempurnanya. Nggak bakal. Nggak bakal ada sempurnanya. Buktinya kan brankas kagak hilang, berarti kan aman. Dalamnya juga pasti aman. Mau tahu nggak buktinya? Kalau itu nggak sempurna, padahal barangnya nggak ada hilang, yang punya was-was. Berarti was-was itu suatu tidak kesempurnaan. Bosnya pasti was-was terus. Was-was pada hatinya si bos itu berarti tidak percaya lagi. Iya, berarti kan nggak ada kepercayaan. Walaupun memang aman barangnya, berarti kan kewas-wasan itu satu keaiban dalam keamanan. Ya kan? Berarti nggak sempurna, ya nggak sempurna. Kalau penjagaan Allah mah nggak ada was-was, sedikit pun nggak ada was-was. Berarti kan bukti. Walaupun barang nggak hilang, tapi kan was-was ada. Oh, berarti itu salah satu titik kelemahan manusia dalam mengamani sesuatu apapun. Jadi manusia mah nggak ada sempurna ngamanin itu. Apalagi jangan ngamanin perumahan satu blok yang ngamanin cuma 2 orang, apalagi itu yang was-was berapa orang itu. Kan? Ya seketat apapun, ya kita juga sering dengar kan banyak di perumahan juga yang hilang, padahal ketat itu satu gerbang keluar masuknya, tapi barangnya hilang mah hilang aja. Padahal satu pintu dibikin, apalagi bisa lojor ke belakang, keluar masuk satu pintu aja bisa hilang.
Berarti kan luar biasa. Mau CCTV kayak deteksi apa kayak tetap aja kecolongan manusia. Kan ada istilah semakin alat canggih ya semakin canggih juga pencuri itu. Semakin maju juga aja dalam berpikir. Iya kan? Ya bank di ATM bisa bobol. Bank aja bank. Ngambilnya dengan cara gaib aja bisa bobol. Dengan cara gaib loh. Ya bukan cara dohir. Artinya kalau dohir maling nggak mungkin masuk ke brankas bank segede gitu, bank Swiss umpamanya kan nggak mungkin kan. Ini secara gaib bisa, berarti kan nggak sempurna. Colongan, tarik Bapak triliun, hacker itu, hacker yang buruk berarti itu mah. Ya maling itu maling lah. Mau hacker kalau tujuannya gitu ya maling juga, mau maling nyopet maling, mau ngambil dari gaib juga maling juga. Apalagi ngirim tuyul mah sama. Ya. Iya, itu orang kaya dicolong kagak mempan-mempan kayaknya, pakai dohir kagak orang jawarnya banyak pada nungguin situ, satpamnya berlapis ya kan, pintu dari pintu gerbang sampai pintu masuk ada juga penjaga petat. Tuyul dikirim. Tembus jadinya. Berarti kan enggak ada sempurna, ya enggak ada sempurna. Tapi walaupun kita punya rumah gubuk yang kalau kunci juga kayaknya tinggal congkel doang juga bisa. Dasar memang dia orangnya tawakal luar biasa dekat sama Allah, dijaganya luar biasa. Nggak ada tuh aman-aman aja. Ya mungkin juga maling mikir cuma masuk set. Apa yang gue mau ambil? Ya jadi intinya semua Allah itu luar biasa. Jadi tetap kita mah minta tolong sama orang, minta dilindungin, tapi hati mah tetap ke Allah, sebab tidak ada yang punya kehebatan kesempurnaan dalam penjagaan kecuali Allah. Kita jaga anak juga sama, ya Allah jaga anak saya ya Allah, gitu. Gak ada, kita mah gak ada yang sempurna, emang kita bisa apa? Sehingga ada pertanyaan nauhanu, kalau umpama aja hianat mereka ini bukan amanat, artinya apa? Biltikabil maharim, mereka bisa melakukan perbuatan yang diharamkan. Para rasul umpama nih nyolong apa zina apa bagaimana, artinya Allah nggak ngejaga umpama, ya kan, au makruh atau perkara yang makruh. Lakina ma'murina bimisli ma yaf'aluna li'anna Allah amarona bittibaihim. Padahal kan udah jelas Allah nyuruh kita ngikutin Rasul. Kalau Rasul nyolong berarti kita suruh nyolong kalau begitu kan. Itu dalilnya. Dalilnya ala subutil amanah, dalil tetapnya sifat amanah pada diri Rasulullah, baik amanahnya ini dohir batin ya, batinnya dohirnya. Jadi sama ucapan perbuatan sama hatinya sama, nggak berbeda. Ya kan yang namanya hianat itu kan ngomongnya beda sama hati iya, ngomong enggak, atau sebaliknya hati enggak, mulut ngomong iya. Ngomong mah enggak, kadang-kadang hati iya, kelakuan enggak. Berarti kan itu enggak amanah namanya. Jadi kalau ini mah amanah dijaganya dohir batin. Jadi dohir sama batinnya sama. Kalau kita kan enggak amanah kadang-kadang. Yang enggak amanahnya kita begitu di hati. Di mulut ngomongnya enggak. Itu apa tujuan jual mahal atau gimana? Ada unsur apa kan kita begitu. Atau di hati mah ogah, di mulut ngomongnya mau, apa mungkin jaga image atau apa. Jadi kita mah banyak unsur, kurang amanah jadi kita mah. Ini mah amanahnya dohir batin, luar biasa. Batinnya dijaga, dohirnya juga dijaga. Kalau kita mah kadang-kadang sebelah ya kan, hati dijaga, kelakuan kagak. Itu masih lumayan itu juga, daripada hati nggak dijaga, mulut kagak dijaga juga, sama kelakuan nggak dijaga juga. Itu mah 11-12 dah. Gitu. Iya kan, kalau umpama mereka lau annahum lau khanu, kalau umpama mereka berkhianat bitikabil maharim au makruh, melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah atau yang dimakruhkan oleh Allah, lakinna ma'murina bimisli ma yafalu. Tapi kan kita disuruh ngikutin sama kelakuan Rasul, uswatun hasanah kan, ya kan, suruh ngikutin kan. Li'anna Allah amarona bittibaihim, kalau memang Allah merintah kita untuk ngikutin para Rasul, ya kan, ikutin mereka.
Apa yang mereka perintah kerjain, yang apa mereka larang jangan dikerjain. Tuh. Qala ta'ala, bahkan diperkuat oleh dakwaan Allah Subhanahu wa taala fi akhir nabiyina, pada hak nabi kita, wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti Rasul, ikuti Muhammad agar kamu mendapatkan hidayah, kan begitu. Lah kalau umpama Rasul melakukan keharaman atau ngucap yang diharamkan atau melakukan yang dimakruhkan atau ngucap yang kurang baik atau berkelakuan kurang baik, kan kita harus ngikutin. Ya kan? Uswatun hasanah kan berarti suri tauladan. Logikanya juga, kalau perbuatan buruk masa iya tuh jadi suri tauladan, kan begitu. Maka wala yasu an nu'mara bima'arim au makruh. Ya udah berarti kan logikanya nggak sah kita, nggak sah apa, nggak usah kita diperintah untuk melakukan perkara yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Kalau umpama Rasul melakukan perkara yang dilarang, karena li'anna wala ya'muru bil fahsya, pasti Allah mah nggak bakal nyuruh kita perbuatan keji itu, nggak bakal disuruh sama Allah. Rasul ngejain fahsya, ya mau nggak mau kita ngikutin mereka. Sedangkan Allah nggak nyuruh, bentok berarti ini orang nggak ya amanah ini berarti ini orang nggak amanah. Kalau nggak amanah berarti bukan nabi. Begitu aja udah. Ya kan, innallaha ya'muru bil adli wal, ya apa khutbah Jumat tuh yang terakhir biasanya, innallaha ya'murukum bil adli wanhanil fahsya wal munkar wal baghi, ya kan, anil fahsya wal munkar wal baghi. Anil fahsya, Allah mencegah kita dari fahsya wal baghi wal munkar, ya kan, jelas berarti la'allakum tahtadun kan. Allah nggak nyuruh perkara haram, Rasul ngakuin perkara haram, berarti ini nggak amanah. Gitu aja udah intinya mah. Maka wajib para Rasul itu amanah, wajib bersifat amanah. Jadi arti amanah itu apa? Jadi amanah itu diri seorang Rasul itu dohir batin dijaga sama Allah, itu makna amanah. Dijaga sama Allah dari apa? Dari yang diharamkan, yang dimakruhkan, yang disubhatkan, ataupun apa yang jelek-jelek lah pokoknya mah. Jadi nggak ada tuh kesan Rasul itu kelakuannya buruk, hatinya buruk, pandangannya buruk, ya omongannya buruk, nggak ada. Makanya Rasul mah sempurna, disebut sempurna itu nggak ada cacatnya. Kan nama sempurna itu nggak ada cacat. Yang namanya sempurna itu berarti nggak ada cacat. Kenapa? Karena Allah yang jaga. Intinya karena Allah yang jaga, sehingga mereka bisa. Kenapa mereka bisa? Karena Allah yang jaga. Kalau kita nggak bisa, kenapa? Karena kita memang nggak dijaga. Makanya sering-sering minta penjagaan sama Allah. Iya, sering-sering minta penjagaan sama Allah. Maka fata'ayyana annahum la yaf'alu ila ta'ah, maka pastilah mereka itu la yaf'aluna ila ta'ah, kecuali tidak ada yang dilakukan kecuali ketaatan sama Allah. Jadi ucapan, perbuatan, hatinya tidak ada satupun yang mereka kerjakan kecuali taat kepada Allah. Jadi hatinya taat, kelakuannya taat, ucapannya sebuah ketaatan. Ibadah semua dari Rasulullah. Dari batinnya tuh taat, ketaatan, satu amalan ibadah berarti. Jadi mereka mah ibadah dohir batinnya. Kalau kita kan kurang amanah, itu kita mah nggak dijaga. Hati mah, mulut mah ogah. Atau mulut mah ngomong enggak, kan mungkin malu atau bagaimana, tapi kelakuan kan bisa kebaca. Apa gerak geriknya kan bisa kebaca, dia nih maunya kemana, arahnya kemana. Berarti kan begitu. Kita mah nggak amanah ya karena kita mah hati sama ucapan beda. Itu yang disebut dengan khianat. Dan khianat salah satu ciri orang yang asyik, munafik. Iya, orang munafik kan kelakuannya pasek. Salah satunya orang munafik apa? Hatinya beda, mulut beda. Lain di hati, lain di bibir, kan begitu istilahnya. Ada kan lagunya kan? Lain di hati, lain di bibir, bibir lain, hati lain. Jadi kita mah nggak amanah. Amanah kita mah satu sisi doang, kadang-kadang di hati doang amanah, di mulut mah kadang-kadang kagak. Mungkin tergiur ngeliat aslinya, oh begini aslinya. Jadi berubah dah omongannya. Hatinya mah dari rumah mah udah iya aja.
pas ketemu orangnya jadi beda, mungkin tergiur, ada sesuatu yang unsur-unsur yang membawa dia dalam kenikmatan dunianya, atau mungkin ada ambisi. Imma wajibatun, jadi apapun yang mereka lakukan para rasul ini, baik itu mah artinya baik dohir maupun batinnya, tidak ada kecuali perbuatan ketaatan sama Allah, hanya itu aja. Jadi mereka itu selalu ibadah intinya. Jadi apapun yang mereka akan lakukan adalah bau-bau ibadah, baik itu mah berupa wajibatun, imma wajibatun, baik itu imma wajibatan, baik wajib, au mandubatan, ataupun yang sunnah. Ya, ibadah paling minim sunnah. Maka fa'af'alhum dairatun bainal wajibi wal mandubi, maka semua apapun kelakuan mereka dohir maupun batinnya itu selalu berputar hanya perkara wajib dan sunnah. Wajib sunnah, sunnah wajib. Kalau kita enggak, wajib sunnah haram, wajib sunnah haram, haram, wajibnya enggak. Kalau kita kan begitu, kita berputarnya sampai 5 kita mah, wajib, makruh, sunnah, semua gitu kita mah muter. Kalau Rasul mah enggak ada tuh yang namanya haram, wajib, sunnah, balik lagi ke wajib, sunnah, sunnah, wajib, wajib, sunnah, sunnah, wajib. Kalau kita mah enggak, wajib, sunnah, haram, makruh, semua diperbuat nih kita mah. Cobain dulu semuanya gitu. Itu kelakuan kita, perbuatan kita. Kagak hati ya kagak kelakuan kita. Kalau Rasul mah enggak, dairatun bainal wajib wal mandub. Jadi Rasul mah itu ucapan kelakuannya itu semua mah hatinya itu hanya berputar hanya 2 aja. Wajib, sunnah, sunnah, wajib, wajib, sunnah. Kalau kita mampai 5-5-nya semua keborong sama kita. Wajib ngelakuin, sunnah ngelakuin, haram kagak ketinggalan. Ya kan? Mana wajib sholat 5 waktu, mana yang sunnah dikerjain, sedekah sama orang yang butuh, tapi judi jalan. Kita jadi semua 3 muter, kadang-kadang sama makruh juga diembat juga, mubah diembat juga. Itu kelakuan kita muter sampai 5. Pas muter aja tuh wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Kadang-kadang pas pengen mati mau ke wajib kagak jadi, haram aja, matinya sulh khotimah. Itu kelakuan kita. Maka tapi kita jangan putus asa, walaupun kita bukan manusia dijaga sama Allah, paling enggak kita mah ada dosa ya tobat, ada dosa ya istighfar, gitu aja. Kalau bisa mah kita nggak pernah ngakuin salah tapi ngakunya salah. Kalau bisa begitu aja udah. Emang tugas kita mah begitu udah. Kalau habis ngakuin ibadah jangan ngerasa habis ngakuin. Kagak pernah ngelakuin dosa, kayak ngelakuin dosa. Gitu aja kita mengerasanya. Kagak salah ngaku salah. Benar tetap ngaku salah. Kita mau begitu aja. Tugas kita mah tawadu. Tugas kita mah tawadu. Yang namanya tawadu begini, tawadu mah punya tapi ngerasa nggak punya, itu namanya tawadu. Kalau emang nggak punya, ngerasa nggak punya, itu bukan tawadu. Ya sombong namanya. Ya udah tahu dia mah kagak pernah ngelakuin tapi ngerasa emang kagak ngelakuin, jujur itu mah jujur. Yang disebut tawadu mah. Jadi tawadu itu begini. Punya tapi ngerasa nggak punya, tawadu. Kagak punya, ngerasa nggak punya, jujur. Nah yang salah tuh kagak punya, ngaku punya, bohong. Ya. Atau punya, ngaku kagak punya, jawab bohong juga. Punya, ngaku nggak punya, bohong. Ya kan manusia begitu, ada 4 ya sifatnya. Jadi yang benar itu yang tawadu sama jujur. Jujur. Kayak orang alim sama orang bodoh, kan orang bodoh begitu. Alim ngaku bodoh tawadu. Bodoh ngaku bodoh jujur. Orang bodoh ngaku alim bohong. Bohong namanya. Nah ada lagi yang lebih parah lagi, sombong. Gak bodoh ngaku alim. Sombong itu mah. Kamu udah alim tadi. Mursalim. Mana alim mursalim ini mah. Baru datang di jamaah. Maka maaf alum dairatun bainal wajib wal mandub wala yadkhulu hal mubah. Bahkan perkara mubah aja Rasul enggak ngelakuin. Ya, dijaga sama Allah. Emang ada di manakib tuh banyak penjelasan para wali itu ya. Perkara mubah itu sangat hati-hati, padahal mubah tapi hati-hati ngelakuinnya. Padahal boleh tapi hati-hati. Kayak makan, mereka makan cuman hati-hati makannya. Sebab perkara mubah itu kan apa istilahnya fleksibel.
istilahnya fleksibel. Bisa jadi haram, bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Makanya fleksibel mubah mah. Makanya mereka ngelakunya hati-hati. Hati-hati banget perkara mubah mah. Ya, kalau kita bukan asal main embat aja kita mubah ini kan begitu kalau kita makan bahasanya. Ah, mubah ini. Jawa itu ya labelnya. Mau tinggal garap doang. Mubah aja mereka, Masya Allah. Lalu bagaimana kalau Rasul itu ngelakuin perkara mubah? Itu hanya mereka menerangkan kalau perkara ini boleh. Ya kayak Rasul makan, mubah kan? Intinya kalau itu menjelaskan kepada umat boleh. Ada. Sebab apapun yang mereka lakukan itu yaitu emang ajaran, itu syariat dan itu hukum. Seperti mana tujuannya Rasulullah umpama melakukan perkara mubah, padahal Rasul itu nggak bakal ngerjain perkara mubah, sebab tadi di sini dijelaskan kan pekerjaan mereka itu tidak masuk kepada perkara mubah, sehingga kalaupun melakukan, nah, itu hanya menjelaskan boleh. Dan bahkan kalau umpama kita melakukan itu niat takwa jadi pahala, payu sabu, bisa diganjar sama Allah. Tidur mubah, kan Rasul nggak pernah tidur. Rasul tidur enggak, Rasul nggak pernah tidur. Muai enggak, Rasul nggak muai. At-ta'ab itu minasyaiton, muai itu dari setan. Makanya suruh tutup kita begini. Kalau batuk itu dari Allah. Makanya ngucapnya alhamdulillah. Rasul mah nggak pernah mangap, apalagi pakai dibunyiin, wah gitu. Makanya kalau muai mah kalau bisa ditahan, kalau bisa kuat nahan. Kalau kita mah sengaja dimangapin, nambahin, malah membunyi, wah gitu kan. Setan itu. Ya. Rasul mang wa matasa'aba kan ada bahasanya. Wa matasa'aba minhu abadan. Rasul selama-lamanya dari masa selama hidup itu enggak pernah muai. Enggak, apalagi tidur. Rasul enggak tidur. Rasul matanya mah nyaring terus, bangun terus, melek. Kalau kita kan mata merem, hati merem. Makanya orang teriak gimana bakal kedengeran. Beda kan sama orang yang tidur matanya merem tapi hatinya belum, masih kedengeran, semua bentar lewat dengar, apa lewat dengar. Kayak gitu Rasul mah. Kalau kita mah kan kagak, lelap kita mah. Ya emang ada orang tidur sadar, ada motor lewat didengar gitu. Kagak, makanya mereka kemalingan. Rasul mah dijaga hatinya, nggak tidur. Agak tidur Rasul mah hatinya. Layanamu Rasul mah, layanamu nggak tidur hatinya. Ibadah terus sama Allah. Kalau kita kan beda, kita mah beda ya, mata merem hati merem. Kadang-kadang mata melek kita mati merem, mata memelotot hati memerem. Itu yang disebut orang lamun. Itu orang lamun tuh hatinya tidur itu. Ya sebab apapun yang ada sekitar dia itu dia nggak sadar, hatinya merem, nggak nyaring. Jadi rupanya yang bikin yang namanya akal berputar tuh hati yang ngolah akal jadi jalan itu hati. Sebab kalau hatinya merem, otaknya mandek, pasti nggak memikirkan apa yang ada di sekeliling dia. Ya coba aja orang lamun tanya, nggak sadar kan? Berarti hatinya, akalnya nggak jalan, jadi akal nggak mikir. Mata memelotot, tapi hati kemana-mana, ngamun namanya. Tidur. Tuh, li'annahum idza fa'aluhu, karena mereka kalau melakukan perkara yang mubah, para rasul ini yakunu li bainil jawaz. Itu hanya menjelaskan perkara mubah itu ya boleh dilakuin maksudnya. Boleh maksudnya mubah itu boleh dilakuin, makan, minum, tidur itu boleh. Wa tasri, bahkan jadi undang-undang hukum agama. Ya, kalau umpama itu mubah dilakuin niatkan Allah ya jadi pahala itu. Nggak kosong begitu aja.
Ya, tidur tujuannya biar kuat ibadah, makan tujuannya buat ibadah. Maka di sini ada pesan juga berarti ya. Ya apapun yang kita lakukan perkara mubah kan paling banyak mubah mah. Iya, duduk, jalan itu kan mubah. Itu kan sebuah kelakuan mubah itu. Paling banyak mubah mah. Iya, mubah itu paling banyak. Itu kalau kita niatkan Allah aja semua itu kita niatin. Oh, nilainya luar biasa. Jadi akhirat semua itu. Jadi kita 24 jam ibadah terus. Duduk niat ibadah, bangun niat ibadah, jalan niat ibadah, nongkrong niat ibadah. Itu kan perkara mubah semua. Makanya mubah itu fleksibel, tergantung siapa yang ngelakuin. Kalau jurusan hatinya dunia ya jadi dunia. Ya, kalau makan tujuannya cuma buat kenyang doang mah itu mah dunia. Jadi kalau makan buat tujuan akhirat itu jadi pahala. Udah gitu aja intinya mah. Kita kan kebanyakan makan cuma buat ngilangin lapar. Dunia aja udah kita jadi ngelakuinnya. Jadi nggak ada yang berbau akhirat. Jadi nggak ada yang menjadi sebuah perbuatan akhirat. Ya kan tidur kita mah ya karena ngilangin capek, bukannya pengen ibadah ngilangin capek. Yang ngilangin capek kan itu mah dunia. Berarti tidur kita yang nggak ada pahalanya, nggak ada. Ya biarlah semua itu jadi sababiyah capek, sababiyah kita tidur, tapi tetap niatnya harus benar. Jadi kita capek, lelah, pengen tidur, tetap tidur mah niatnya ibadah, jangan sampai niatnya ngilangin capek. Minum, jangan niat ngilangin haus, kan niat ibadah aja. Sama-sama minum juga kan, ngilangin dahaga minum, niatkan Allah juga minum juga. Cuman kan yang berefeknya luar biasa itu ya niatkan Allah. Itu efek yang bakal luar biasa jadinya. Kalau efeknya kita minum cuma ngilangin dahaga, hilangnya di dunia doang. Di akhirat belum tentu hilang dahaga kita, bisa aja kehausan di akhirat kita. Ya di neraka maksudnya. Maka ya jadi kalau Rasul itu tadi kelakuan itu berputar hanya kepada dua. Adapun kalau tiga itu hanya sampai kepada mubah aja. Makruh nggak bakal bisa, nggak bakal sampai situ. Dijaga benar sama Allah makruh mah. Mubah. Sehingga kalaupun jadi ke perkara mubah Rasulullah ngelakuin itu menjelaskan kalau ini perkara boleh dilakuin. Dan bahkan bisa jadi ganjar kalau orang niatnya ngelakuinnya karena Allah. Hanya menjelaskan boleh, makan tuh boleh, minum tuh boleh. Jadi boleh kita lakuin, boleh tidur tuh boleh, duduk jalan boleh. Silakan. Ngopi boleh. Boleh, ngeloot boleh, nyemil boleh. Iya nyemil, makanan ringan tuh boleh, makanan berat juga boleh, makan nasi. Jadi itu hanya menjalankan perkara boleh. Maka biar jadi sempurna tuh perkara boleh, kan tadi bilang fleksibel. Ya. Jadi Rasulullah hanya menjelaskan ini boleh dilakuin. Nah, kita kiat-kiat kita gimana supaya jadi pahala? Ya niatin ibadah. Gitu. Jadi Rasulullah berputarnya itu wajib, sunnah, sunnah wajib, mubah, sunnah wajib, mubah. Kalau kita mah enggak sunnah wajib, haram. Sunnah wajib, haram, haram makruh, haram, makruh, mubah. Wajibnya enggak, sunnah jadi kagak. Itu kita mah. Itu kelakuan Rasul, dohir batinnya seperti itu. Hanya dua kalau tiga pun sampai kepada mubah aja. Haram nggak bakalan, makruh aja nggak, apalagi haram. Kalau kita lima-limanya diembat, makruh, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, diembat semua kita mah. Kelakuan kita muter tuh 5 biji. Kalau Rasul mah enggak, muternya 3. Wajib, sunnah, paling rendah banget mubah. Dan sedangkan mubah itu beliau tuh hanya menjelaskan kalau ini boleh dilakuin. Kayak Rasul tidur itu karena tidur boleh. Iya. Makan Rasul karena makan boleh. Nyemil, ya kan. Berobat boleh. Mubah ke dokter itu boleh saja, nggak wajib. Kan Rasul juga berobat. Padahal Rasul kalau nggak perlu berobat juga bisa. Cuma ngapa Rasulullah berobat ke dokter? Mubah. Berobat itu syariat kewajiban kita. Caranya, jalannya itu yang diperbolehkan. Ke dokter berarti boleh. Rasul nggak pernah ke dukun, berarti emang dukun memang nggak boleh.
Ada pernah sejarahnya hadis gitu Rasulullah ke dukun enggak, tapi kalau sejarah Rasul berobat ke dokter ada, di taklim juga ada, boleh karena boleh. Berobat itu kan kewajiban kita, caranya aja yang beda-beda. Nah maka Rasulullah ngajarin ke dokter, oh berarti menyatakan berobat dengan wasilah dokter itu boleh, dengan cara dokter itu boleh. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan ilmu itu cuma ada dua. Bukannya dulu berapa banyak, cuma ngapa ngomongnya dua? Sebab yang dua ini yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kedokteran sama ilmu agama. Itu. Makanya ilmu agama mahal, kedokteran juga mahal. Karena manfaatnya luar biasa, menyeluruhnya, menyebarnya itu luar biasa. Dokter dan agama. Yang lain juga ilmu juga manfaat, cuman yang dua ini yang lebih dibutuhkan manusia, itu yang lebih manfaat buat manusia. Yang lain manfaat juga, cuman ini di atas rata-rata kemanfaatan. Bayangin coba dokter sama agama doang. Kenapa? Kalau dokter buat ngobatin badan, kalau agama buat ngobatin batin. Gitu. Manusia unsur cuma dua, dohir batin doang. Dan kebutuhan dohir sama batin itu cuma dua yang banyak dipakai dan lebih banyak dipakai, kesehatan dan agama. Itu doang dua. Makanya luar biasa. Nah maka wa idza sabatalahum alaihim salatu wassalam al amanah, kalau tetaplah menjadikan wajib sifat pada para rasul itu adalah amanah, maka kesimpulannya ista'al alaihim khiyanah, mustahil mereka itu berkhianat. Ya, bifa'lil maharim, dengan cara melakukan paharaman atau makruh. Artinya apa? Kesimpulannya berarti wajib para rasul bersifat amanah dan mustahil bersifat khianat. Arti amanah apa tadi? Ismatuhum minal wuqi fil maharim awil makruh, dijaganya mereka dari perbuatan haram dan makruh. Khianat berarti lawannya, mereka melakukan perkara yang haram dan makruh. Ya, jadi yang namanya amanah itu artinya apa? Orang-orang yang dijaga daripada kelakuan atau perbuatan dohir batinnya, seluruhnya dohir batinnya masuk ke jurang keharaman, makruh dan kemakruhan. Gitu. Kalau hianat lawannya berarti artinya mereka berhianat. Ya kan yang haram itu dilarang sama Allah. Berarti kalau mereka nggak ngelakuin hianat kan berarti. Berarti kalau kita disuruh jangan ke sono amanatnya, terus kita ke sono berarti kita hianat. Kan begitu. Nggak dipercayakan namanya. Hianat, berarti lawan dari amanat adalah hianat. Kalau kemarin sidik adalah pembohongan, kidib berarti. Sidik lawannya kidib, tapi amanah lawannya hianat. Hianat itu salah satu perbuatan orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Dan Rasul itu sempurna dari semua itu, jauh dari semua itu. Kenapa? Karena memang kan disebutnya mereka itu manusia biasa. Kenapa mereka sebut orang-orang yang super, orang-orang biasa tapi bukan seperti manusia biasa? Manusia biasa ya, manusia biasa kayak kita ya kan, makan, minum, tidur ya kan, kawin apa ya kan, kerja, usaha ya kan, semuanya. Ya artinya begitu. Disebut karena bukan manusia biasa ya karena itu mereka ada kelebihan, salah satunya itu ismahnya Allah, penjagaannya Allah itu. Masumnya itu yang jadi perbedaan dengan kita manusia biasa. Rasul manusia biasa tapi disebut manusia luar biasa. Kenapa? Ismahnya itu ada penjagaan Allah, jadi mereka mah nggak bakal berbuat yang hina-hina. Tadi perbuatan cuma 3 itu muternya: wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah mubah, wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah mubah. Kalau kita kan kagak, wajib sunnah haram, wajib sunnah paling nggak makruh, kita kan begitu. Ya, apalagi barang-barang haram ya, nggak bakal, Rasul nggak bakal. Jadi itu sifat yang dua
nanti sifat 3 tinggal sifat 4 beres udah. Sifat 4 besok itu tablik ya. Tablik habis tablik patona. Tablik patona. Patona cerdas. Jelas lah Rasul cerdas. Amanah. Cerdas. Tablik itu apa, menyampaikan apa yang diperintah Allah, jadi nggak ada satupun hukum yang ditutupin sama Rasul, diumpetin, nggak, semuanya diaglam, semuanya dibuka semua, ya kan. Al-yauma akmaltu lakum dinukum itu kan udah sempurna semua syariat. Wah, udah, wallahu a'lam bishawab, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.